Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama Rosalina di video pembelajaran kali ini. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang riba. Apa yang akan kita bahas? Simak videonya sampai selesai ya. Bye. Baik, ada 6 pembahasan. Yang pertama, pengertian riba. Kedua, dalil riba. 3, hukum riba. 4, macam-macam riba. Yang kelima, hukuman bagi pelaku riba. Dan yang keenam, alasan mengapa riba diharamkan. Yang pertama, pengertian riba. Secara bahasa, riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan. Dalam konteks keuangan syariah, riba digunakan pada produk-produk pinjaman. Riba diartikan sebagai pengambilan tambahan atau bunga pinjaman yang melebihi jumlah pokok pinjaman atau utang saat dana itu dikembalikan. Yang kedua, dalil tentang riba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba atau yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah 278. Pembahasan yang ketiga yaitu hukum riba. Hukum riba dalam Islam adalah haram. Hal ini ditegaskan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Yang keempat, macam-macam riba. Riba nasiah, riba yang terjadi dalam transaksi jual beli barang ribawi atau emas, perak, gandum, kurma, dan garam yang tidak dilakukan secara tunai, melainkan dengan tempo. Kelebihan nilai tukar barang ribawi yang terjadi akibat tempo inilah yang disebut riba. Yang kedua, riba qard. Riba yang terjadi dalam transaksi pinjam-meminjam uang atau barang. Riba qard terjadi ketika pemberi pinjaman mensyaratkan adanya tambahan atau bunga atau pokok pinjaman. Selanjutnya, contoh riba nasiah. Misalnya, menjual emas 1 gram senilai 1 juta dengan tempo 1 bulan dan pembeli harus membayar 1.100.000. Selanjutnya, riba qard. Misalnya, meminjam beras 10 kilo dengan syarat mengembalikan 12 kilo setelah 1 bulan. Pembahasan yang kelima, hukuman bagi pelaku riba. 1. Dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat dalam keadaan gila, sesuai Quran Surat Al-Baqarah 275. Kedua, diancam kekal di neraka, sesuai Quran Surah Al-Baqarah 275. Ketiga, harta yang diperoleh dari riba akan hilang barokahnya. Dan yang terakhir, alasan mengapa riba diharamkan. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan terhadap pihak yang meminjam. Kedua, riba dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ketiga, riba bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemurahan hati dalam Islam. Baik, sampai di situ saja penjelasan dari saya tentang riba. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.